Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang pada kesempatan malam hari ini masih memberikan kita begitu banyak limpahan nikmatnya, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya untuk dapat melakukan atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Maka hal ini bisa terwujud bukanlah disebabkan karena kemampuan kita, bukanlah disebabkan karena kesehatan kita, melainkan ini adalah taufik dan hidayah serta kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya, begitu juga dengan kenikmatan sehat, maka tidak ada satupun yang dari kita dapat mampu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pertemuan kita pada malam hari ini, melainkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan syukur ini, walaupun ucapan syukur yang masih begitu banyak kekurangan, masih banyak yang tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ibadah yang ketika kita lakukan, yang ketika kita laksanakan, selalu kita akhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah," dan tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haqqa qadrih, dengan sebenar-benar pengagungan. Sehingga kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salah satu daripada ibadah kita, entah itu sujud kita, entah itu bacaan Quran kita, rukuk kita, dan setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sedikit murojaah, kemudian kita juga sebutkan terkait dengan urgensi pentingnya perkara mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa menyebutkan ada sekitar 6 pada pertemuan yang lalu kita sebutkan terkait dengan urgensi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta 3 saja. Ada yang bisa menyebutkan 3 saja, nggak perlu 6. Apa urgensi dari mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada? Saya bawa hadiahnya nih, Zam-Zam 1 botol. Zam-Zam itu 5 liter di Indonesia 500.000. Ini murah kok, 100.000 aja. Enggak, hadiah. Ini hadiah buat antum bagi siapa saja yang bisa menjawab 3 urgensi dari mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Jangan sungkan, jangan malu, salah nanti kita perbaikin. Yang penting ada keberanian untuk menjawab. Oh, silakan. Siapa nama antum? Iya, ya. Apa kata Allah? Apa Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menamakan Yahya min qablu Samiyah, yang sebelumnya belum pernah diberikan nama
Yahya. Yahya dari mana? Oh, Masya Allah, dari Samarinda seberang ya. Baik, silakan Ustadz Yahya. Yang pertama Ustadz Yahya apa? Baik, satu. Jadi para ulama terdahulu sangat memperhatikan pelajaran sirah. Ini urgensi. Para ulama salaf terdahulu saja mementingkannya. Terus kemudian yang kedua, menjadikan seorang mendapatkan gambaran seorang pemimpin yang berhasil. Baik, mumtaz. Kemudian yang ketiga, karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah. Masya Allah. Maka tidak ada kata lain kecuali mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat antum. Tafadhol Ustaz Yahya. Semoga Ustaz Yahya mendapatkan keberkahan dari wayakum, dari air Zam-Zam. Baik, air Zam-Zam itu mengenyangkan Yahya. Abu Dzar ketika ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau tidak makan selama 1 bulan, cuma minum Zam-Zam. Ustaz, jadi mulai malam ini Yahya tidak perlu dikasih makan selama sebulan. Waduh, kacau kata Yahya ini. Minum Zam-Zam doang gitu. Iya. Ya, makanya Abu Dzar itu tatkala bertemu dengan Rasulullah terlihat perutnya agak menggembung gitu. Maka kata Rasulullah, perut antum besar ini, kenapa? Barulah beliau menceritakan tentang bahwasanya beliau selama 1 bulan tidak tidak mendapatkan apa-apa makanan kecuali minum air Zam-Zam. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu kemarin yang sempat kita bahas. Kemudian juga kita membahas tentang poin-poin penting berkaitan dengan kenapa mesti kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengisahkan tentang kisahnya Abrahah al-Ashram yang berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan Allah terhadap tanah haram, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka ka'asfim ma'kul. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 25, "Wa man yuridu bi ilhadin nudhiqhu min adzabin alim." Barang siapa yang menginginkan kehancuran atau bertujuan buruk ya terhadap Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang mulai memasuki penyebutan dari nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di pertemuan-pertemuan awal kita sempat menyebutkan ya terkait dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan menyebutkan beberapa nasab ya yang dibawakan oleh Ibnu Hisham. Ya, nama-nama di sini. Beliau menyebutkan dzikru waladi Nizar ibnu Ma'ad ya. Jadi dari nasab Nabi Muhammad SAW ini disebutkan bahwasanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad itu tidak ada satupun ya anak ataupun keturunan hasil daripada zina. Jadi memang berdasarkan dengan pernikahan yang sah. Di sini beliau menyebutkan anaknya Nizar atau Nazar ini memiliki 3 anak ya. Mudhar, Rabi'ah, wa Anmar. Kemudian dari anak beliau yang pertama Mudhar memiliki 2 anak yang bernama Ilyas wa Ilan. Ya, ini penyebutan nasab yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Kemudian dari anaknya Ilyas menghasilkan 3 anak yaitu Mudrikah, wa Tabikhah, wa Qam'ah. Kemudian dari anaknya Mudrikah lahir 2 anak yaitu Khuzaimah dan Hudzail. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, di sini disebutkan laki-laki semua nasabnya. Karena sejatinya
nasab ini bersambung kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Makanya kita dengar ada namanya kabilah Khuzaimah dan kabilah Huzail. Nah ini kabilahnya berasalkan dari ayahnya yaitu Mudrikah. Kemudian dari Khuzaimah melahirkan 4 orang anak, Kinanah, Asad, wa Asadah, wal Hun. Ya. Kemudian dari An-Nadhr, dari Kinanah, ini lahirlah An-Nadhr, Malik, wa Abdul Manat, wa Milkan. Kemudian dari Nadhr lahir 2 orang laki-laki, Malik dan wa Yakhlad. Kemudian dari Malik ibnu Nadhr lahir Fihr ibnu Malik. Ya, dari Malik ini lahir 1 orang saja, yaitu Nadhr. Ya, Malik ibnu Nadhr. Malik anaknya Ibnu Nadhr yaitu Fahr ibnu Malik. Kemudian dari Fihr lahir 4 orang anak, Ghalib wa Muharib wal Harith wa Asad. Kemudian lahir dari Ghalib 2 orang anak laki-laki, Lu'ay wa Taim. Ya, Bani Taim. Kemudian dari Lu'ay ada 4 orang anak yang hadir, yaitu Ka'ab wa Amir wa Samah wa Auf. Ya, ini Lu'ay bukan Luhai, ya. Jangan nanti terkecoh dengan nasabnya Amr ibnu Amir Al-Khuzaimi, ya, kalau saya tidak salah. Nanti kita akan lihat. Ya, yang membawa pertama kali berhala ke kota Mekah. Kemudian dari Ka'ab ada 3 orang, Murrah wa Adi wa Husais. Adi, ya. Umar ibnul Khattab, ya, ini termasuk daripada kabilah Adi. Nah ini dia, ya, termasuk daripada nasab yang berkaitan dengan Rasulullah SAW dari kalangan Quraisy. Kemudian salah satu nafar Kilab wa Taim wa Yaqdhah. Kemudian dari Qusay lahir 4 orang anak, yaitu Abdul Manaf wa Abdul Dar wa Abdul Uzza wa Abdul Qusay. Kemudian dari Abdul Manaf ini lahir 4 orang anak, Hashim, Abdul Syams wal Muttalib wa Naufal. Nah, dari Abdul Manaf inilah lahir anak yang bernama Al-Muttalib, atau disebut juga dengan Abdul Muttalib ibnu Hashim. Nah, Abdul Muttalib ini memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Anak beliau yang pertama itu adalah Al-Harith, ya. Al-Harith nanti akan disebutkan berkaitan tentang mimpinya Abdul Muttalib bermimpi untuk menemukan Zamzam. Anak beliau ada 10 yang laki-laki. Yang pertama adalah Abbas. Ya, ini bukan urutan ya, Pak. Tadi saya sebutkan Haris yang pertama. Abbas, kemudian Hamzah, kemudian ayahnya Rasulullah Abdullah, kemudian Abu Talib wa Zubair, kemudian tadi sudah saya sebutkan Harith wa Hajlan wal Muqawwim wa Darar wa Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abdul Uzza. Ya, kenapa disebutkan Lahab? Ya, yang bergejolak karena wajah beliau tuh sangat ganteng sekali, sangat tampan. Jadi tampak kemerah-merahan di pipi Abu Lahab, makanya disebut ya Abu Lahab, ya. Kemudian anak perempuan dari Abdul Muttalib yang pertama adalah Safiyah, kemudian Ummu Hakim Al-Bayda, kemudian wa Atikah wa Umaymah
wa arwa wa barrah. Disebutkan ada beberapa dari kalangan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam Islam. Kemudian walid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawulida Abdullah ibnu Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibnu Abdul Muttalib memiliki seorang anak yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Kemudian ibu beliau bernama Aminah bintu Wahab ibni Abdi Manab ibnu Zuhrah ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadhr. Ini nasab dari ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan neneknya Rasulullah itu bernama Barrah bintu Abdul Uzza. Barrah bintu Abdul Uzza ibnu Utsman ibnu Abdiddar ibnu Qusay ibnu Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr dan ibn Malik Nadhr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafu waladi Adami hasaban. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak atau keturunan Nabi Adam alaihissalam yang paling mulia nasabnya. Min qibali abihi wa ummihi, dari kabilah, dari sisi bapaknya maupun dari sisi ibunya. Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama, termasuk yang mulia dari kalangan Quraisy atau orang-orang Arab terdahulu. Kita masuk kepada kisah hafru Zamzam wa ma jara minal khulafa fiha, dan apa yang terjadi terkait dengan sumpahnya atau nazarnya Abdul Muttalib. Sebelum Abdul Muttalib memiliki 10 anak, dia hanya memiliki satu anak yang bernama Harith. Suatu ketika beliau tidur di Hijr Ismail. Mungkin sebelumnya kita sudah mengisahkan bahwasanya Ka'bah ini beberapa kali mengalami perombakan. Entah karena memang pondasinya yang sudah lemah sehingga harus dirombak, atau terkena banjir dan lain sebagainya. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, orang-orang Quraisy berupaya untuk membangun kembali Ka'bah sehingga mengumpulkan harta mereka yang halal. Jadi nggak mau mereka menggunakan harta-harta haram mereka. Mereka pergunakan harta yang memang benar-benar halal yang mereka dapatkan. Itu mereka kumpulkan untuk membangun Ka'bah. Namun hasil harta halal yang mereka kumpulkan itu kurang, sehingga tersisalah pondasinya yaitu Hijr Ismail yang disebut. Nah, itu bagian dari Ka'bah. Jadi kalau kita lihat bentuk Ka'bah itu seperti bentuk huruf D kapital. Jadi kalau orang tawaf kemudian masuk ke dalam Hijr Ismail, maka belum disebut sebagai seseorang yang tawaf satu kali. Nah, karena lewat jalan pintas, karena dia telah memutari Ka'bah tapi ngambil jalan pintas. Ini sebagian orang
berupaya untuk dapat sholat di Hijr Ismail. Allahu ta'ala a'lam, sampai sekarang saya belum menemukan apa keutamaan sholat di dalamnya. Tapi orang berebut untuk sholat di dalam Hijr Ismail, karena sejatinya barang siapa yang sholat di dalamnya sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Bisa dipahami? Baik. Beliau berada di Hijr Ismail, dan biasanya yang masuk ke Hijr Ismail sejak dulu ya sampai sekarang biasanya hanya orang-orang yang tertentu saja yang dapat masuk ke Hijr tersebut. Kemudian beliau tidur di sana. Idh utiya fa amri bihafari Zamzam. Maka tatkala beliau baru saja tidur, maka beliau lihat di mimpi beliau ada orang yang datang dengan memerintahkan agar menggali Zamzam. Baik. Zamzam di zaman Abdul Muthalib sudah tidak dikenali lagi. Sudah hilang. Nah itu. Padahal dari dulu Zamzam itu sudah ada di zamannya Nabi Ismail. Dan setelah itu banyak peristiwa yang terjadi sehingga kaum Quraisy terpecah belah. Kaum Quraisy terpecah belah sampailah dikumpulkan. Makanya namanya itu Quraisy. Kenapa disebut Quraisy? Karena salah satunya adalah mereka awalnya dari terpisah-pisah. Jadi keberadaan Zamzam mereka tidak ketahui. Bahkan Abdul Muthalib tidak tahu yang namanya Zamzam. Baik, Zamzam sudah menghilang dari sejarah mereka dan menghilang dari peradaban mereka. Jadi nggak tahu. Sehingga suatu hari dia mimpi. Inni lanaimun fil hijri id atani atin. Datang seseorang di dalam mimpiku. Ihfir tayyibatan. Cangkullah atau carilah ya tibah. Qultu wa ma tibah. Maka Abdul Muthalib bertanya di dalam mimpinya kepada orang yang datang kepadanya, apa itu tibah? Maka dia terbangun. Wah, ini mimpinya mimpi apa ini? Falamma kana al-ghad raja'tu ila al-madji'i fanimtu fihi. Besok aku datang lagi ke Hijr Ismail, kemudian aku tidur siang lagi. Faja'ani faqala ihfir madnunah. Sekarang namanya beda. Ketika dia datang, didatangi oleh orang tersebut, sama, memerintahkan dengan perintah yang sama, yaitu cangkullah atau carilah yang namanya madnunah. Faqultu wa mal madnunah. Maka aku bertanya, apa itu madnunah? Maka zahaba anni, orang itu pergi dan aku pun terbangun. Ini beliau bermimpi dengan mimpi yang sama dan didatangi dengan perintah yang sama, cuman namanya berbeda. Falamma kana al-ghad, besoknya lagi. Jadi tidak berselang beberapa hari, besoknya. Raja'tu ilal madji'i fanimtu fihi. Ya. Maka aku kembali kepada tempat tidurku ya di Hijr Ismail. Fanimtu fihi, aku tidur di dalamnya. Faja'ani faqala ihfir Zamzam. Maka orang ini mengatakan, ya, carilah, cangkullah sumur Zamzam. Qultu wa ma Zamzam. Maka aku mengatakan, apa itu Zamzam? Qala, maka orang yang pada mimpi ketiga ini pun menjawab, la tunzafu abadan wa la tudham. La tunzafu abadan wa la tudham. Artinya bahwasanya air Zamzam tersebut adalah air yang tidak akan habis. Air yang tidak akan habis ya, dan air yang akan terus mengalir. Air yang tidak akan berhenti mengalir dan akan terus ada. Tasqil hajijil a'zam, dengan air tersebut akan memberi minum jamaah haji yang begitu besar.
Kemudian mimpi tersebut memiliki tanda-tanda. Maka disebutkan tanda-tandanya oleh orang yang ada di dalam mimpi ini. Wahiya bainal farasi wad dam. Ya. Zam-zam tersebut di antara kotoran dan darah. Disebutkan ruya annahu lamma qama liyahfaraha ra'a ma rusima lahu min qaryatin namli wa aqratil arab wa lam yarath al farsu wad dam. Jadi beliau melihat tanda-tanda bahwasanya di situ terdapat air, ya. Di situ terdapat air. Kemudian tanda yang ketiga adalah inda naqratil arabil a'sam, yaitu tatkala burung gagak mematuk-matuk. Ketika burung gagak ya mematuk-matuk. Falamma buyyina lahu sya'naha wa dulla ala mawdi'iha wa arafa annahu qad sudiqa ghada bima'ulihi wa ma'ahu ibnul Harith. Maka tatkala dia cari di sekitar Ka'bah, di sekitar Safa dan Marwa, maka Abdul Muttalib menemukan bukti atau tanda-tanda yang disebutkan. Maka dia segera memanggil anaknya Al Harith, dan ketika itu beliau belum mempunyai anak kecuali Harith. Mulailah mereka mencangkul, ya. Maka mulai cangkul sampai cangkulnya itu ketemu sama pondasi sumurnya. Cangkul pasir, masih pasir. Maka bunyi tang. Wah, iya sudah. Dapat sudah. Maka dia langsung bertakbir, Allahu Akbar. Kita telah menemukan, ya, sumurnya Nabi Ismail, yaitu sumur Zamzam. Fa'arafat Quraisy annahu qad adraka hajatahu faqamu ilaihi faqala ya Abdul Muttalib innaha bi'run abina Ismail. Maka orang-orang Quraisy ketika mendengar bahwasanya Abdul Muttalib sedang mencari sumur Zamzam, maka mereka mengatakan bahwasanya itu sumur nenek moyang kita. Wah, mereka mau ikut andil di dalam menemukan yang namanya sumur Zamzam. Wa inna lana fiha haq. Kami juga punya hak atas sumur tersebut. Bukan kamu saja. Fa asyarakana ma'aka fiha. Ikutkan kami dalam hal tersebut. Maka Abdul Muttalib mengatakan, ma'ana bifa'il, inna hadzal amr qad khusistu bihi dunakum. Aku dapat begini, itu khusus, kata beliau. Aku dapatnya dari mana? Dari mimpi. Aku bermimpi diperintahkan untuk mencari Zamzam, bukan kalian. Kemudian kata mereka, nggak bisa. Kami juga harus ikut di dalam penemuan Zamzam ini. Ya. Kalau enggak, kita bisa saling berperang terkait permasalahan ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan, faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimukum ilai. Oke, kita cari orang yang bisa menengahi permasalahan kita tentang masalah Zamzam ini. Kemudian mereka berkata, ya, ada satu orang, ya, seorang dukun dari Bani Sa'ad, namanya Hudzaim. Baik, ya. Dan Hudzaim ini tinggal di dekat kota Syam, daerah Syam. Jadi jauh, tempatnya jauh, dan ini beliau berada di dataran tinggi di daerah Syam. Maka Abdul Muttalib dan beberapa orang dari Bani Abdi Manaf dan setiap kabilah mengutus satu orang untuk ikut bersama, ya, Abdul Muttalib dan orang-orang dari Bani Abdi Manaf. Dan tatkala itu perjalanan itu adalah perjalanan mafaza, padang pasir, tandus. Fa kharaju hatta idza kanu bi ba'dha tilkal mafaz bainal Hijaz wasyam fanima Abdul Muttalib wa ashabuhu.
Maka jalan, terus jalan, dan mereka membawa perbekalan yang sekiranya cukup untuk mereka bawa. Terus dan terus mereka jauh dan jauh sehingga perbekalan pun habis. Perbekalannya habis, sama sekali habis. Air pun habis. Air-air yang dimiliki oleh Abdul Muthalib pun habis. Sehingga meminta dari kabilah yang lain agar memberi air. Kata mereka, nggak bisa. Kalau anak kasih antum air, kami mati juga. Jadi dalam keadaan seperti inilah keadaan ketika ingin menuju kepada Hudzaim. Belum sampai, masih di dalam perjalanan. Kemudian wa nahnu nakhsha ala anfusina mithla ma asabakum. Maka tatkala melihat hal ini, Abdul Muthalib juga khawatir. Oke. Saya punya usulan. Usulan saya begini. Ini kalau kita lanjut mati, kalau kita balik juga mati. Udah. Daripada kita nanti semuanya tidak dikuburkan, mari kita bikin kuburan masing-masing. Ini udah putus asa. Kita bikin kuburan masing-masing. Ya minimal satu orang di antara kita yang terakhir mati lah, yang nggak kekubur, ya apa tidak? Jadi kalau ada satu mati, kuburkan di kuburan yang sudah dia buat. Kemudian kalau ada yang mati lagi, masukkan ke dalam kuburan yang telah dia buat. Terus sampai orang yang terakhir. Ya, orang terakhir siapa yang kuburkan lagi kan? Ya, itu minimal satu orang yang sia. Ya udah, akhirnya mereka duduk nunggu mati. Nunggu mati tuh Pak, nunggu haus, semakin haus. Maka tatkala seperti itu, qalu ni'ma ma, ketika itu faqama kullu wahidin minhum fahafara hafaratahu. Mereka sudah menunggu kematian, mereka menguburkan diri mereka. Thumma inna Abdul Muthalib qala li ashabihi wallahi inna ilqa'ana bi aidina hadzal hakata lil maut la nadri fil ardi wa la nabtaghi li anfusina li ajzi fa asallahu an yarzuqana ma'an bi ba'dil bilad. Beliau tiba-tiba dapat semangat yang luar biasa, bangun, orang sudah capek itu, udah capek, nyangkul sendiri, udah lelah nunggu kematian. Beliau berdiri dengan semangat yang baru, beliau sampaikan, jangan seperti ini, kita harus usaha. Akhirnya beliau menaiki tunggangannya, kemudian beliau menghentakkan sebagaimana orang yang mau berjalan itu menghentakkan kuda atau menghentakkan tunggangannya menyentuh tanah. Jadi ada hentakan. Maka tatkala dihentak itu keluar air. Ketika dihentak itu keluar air. Kemudian maka tatkala mereka melihat infajarat min tahti khaffiha, maka ketika melihat air yang keluar dari kakinya tunggangannya Abdul Muthalib, fakabbara Abdul Muthalib wa kabbara ashabuhu. Mukanya takbir Allahu Akbar. Akhirnya mereka bisa minum. Kemudian beliau mengatakan halumma, ayo kemari, minum ya. Ini sesungguhnya adalah rizki Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan minum kepada kita. Faja'u wa syaribu wastaqau thumma qalu qad wallahi qudiya laka alaina ya Abdul Muthalib wallahi la nukhasimaka fi zamzam abada. Baik, ini pertanda kata mereka. Kami enggak jadi ke Hudzaim, ini sudah pertanda bahwasanya memang urusan Zamzam diserahkan khusus buat Abdul Muthalib ya. Makanya oleh karena itu sebagian orang-orang Quraisy ya, mereka bersepakat untuk tidak mengganggu lagi urusan berkaitan dengan siqayah atau terkait dengan Zamzam yang diusahakan atau diupayakan oleh Abdul Muthalib. Nah, kemudian dengan sebab itu salah satu yang menjadi sebab beliau ya Abdul Muthalib bernazar, ya kata beliau, dengan keselamatan ini aku bernazar sekiranya aku diberikan 10 orang anak, maka aku akan upayakan, maka aku akan menyembelih salah satu di kalangan mereka.
Ini nazarnya Abdul Muttalib. Dan terjadi bahwasanya Abdul Muttalib memiliki anak 10 anak laki-laki, ya. Dan sebagaimana yang telah mereka atau Abdul Muttalib telah nazarkan, beliau bernazar untuk agar salah satu daripada anaknya untuk disembelih. Nah, maka dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia mengatakan, wahai anak-anakku, aku sudah pernah bernazar, ya, bersumpah, jikalau aku memiliki 10 orang anak, maka aku akan menyembelih salah satu di antara mereka di samping Ka'bah. Nah, di Ka'bah ada satu berhala yang begitu besar yang bernama Hubal. Jadi Hubal ini, ya, adalah Tuhan, ya, berhala yang dibawa dari kota Syam, ya, yang pernah dilihat oleh Amr ibnu Amir ibnu Luhai, yang Nabi SAW sebutkan ini orang yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi, sesungguhnya ususnya terburai dan dia seret di dalam neraka. Ini azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Kemudian datanglah Abdul Muttalib untuk segera melaksanakan nazarnya atau sumpahnya tersebut. Kemudian orang-orang berkata kepadanya, bagaimana engkau akan melakukannya? Kata beliau, aku akan menyiapkan qadhan. Qadhan itu, teman-teman pernah lihat di TV atau di media sosial, ada semacam orang di gelas terus ada bambu-bambu. Nah, itu namanya qadah. Nah, jadi kayu tersebut itu ditulis nama anak-anaknya, ditulis. Nah, kemudian di samping Hubal itu ada juru kunci. Nah, biasanya kita kan kalau kita ke kuburan ada juru kuncinya tuh. Ada juru kuncinya di sana. Jadi juru kuncinya tukang yang begini lah, nah, menggoyangkan biar keluar namanya, ya. Makanya disebutkan kalau orang yang datang ke sana biasanya mereka memberikan upah sekitar 700 dirham, 100 dirham itu kepada tukang jaganya, dan memotongkan unta untuk untuk Hubalnya, dan dagingnya dibagi-bagikan. Itu termasuk daging yang tidak boleh dimakan karena dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah azan Isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Baik, maka tatkala nama-nama telah dikumpulkan atas setiap nama daripada anaknya Abdul Muttalib, maka terkumpul. Maka Abdul Muttalib berkata kepada sahibil qadah, pada orang yang menjaga tersebut, agar menggoncangkannya, idrib ala bani haula'i biqadahihim hadihi wa akhbarahu binadrihi alladhi nadar. Dan dia mengabarkan tentang apa yang sudah dinadarkan oleh Abdul Muttalib, bahwasanya dia akan menyembelih anaknya, ya, salah satu daripada mereka. Maka mulailah, dan yang paling kecil, anak yang paling kecil itu adalah Abdullah. Ini anak yang paling dicintai, dan bukan hanya disayangi oleh ayahnya,
tapi saudara-saudaranya semuanya sayang. Nah, biasanya ada saudara nggak sayang sama saudaranya, ini sayang. Jadi yang paling disayang ini adalah Abdullah. Maka mulailah digoncangkan. Qama Abdullah inda Hubal yad'ullah. Dia berada di sisi Hubal berdoa kepada Allah. Ya. Thumma daraba sahibul qadah fa kharaja al-qadah ala Abdullah. Maka tatkala goncangan pertama keluarlah nama Abdullah. Wa akhadha syafrah thumma aqbala bihi ila Isafin wa Nailah liyadbah. Maka tatkala melihat, oh yang keluar Abdullah, orang yang paling dia cintai, anak yang paling dia sayangi, ya udah. Akhirnya beliau mengambil alat untuk menyembelih dan siap untuk menyembelihnya. Wah, ini masya Allah, anak disembelih ya. Kalau Nabi Ibrahim itu disembelih karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang dilakukan Abdul Muthalib ini ilham dari syaitan. Faqamat ila Quraisy man andiyatiha faqalu madza turi ya Abdul Muthalib, apa yang akan kau lakukan wahai Abdul Muthalib? Dia bilang, aku akan menyembelih Abdullah. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, demi Allah jangan sembelih dia sampai kamu beruzur. Jadi minta uzur. La in fa'ata hadza la yazalu ar-rajulu ya'ti bibnihi hatta yadhbahu fi ma baqa'un nasi ala hadza. Orang Quraisy itu sampaikan, kalau kamu melakukan seperti ini wahai Abdul Muthalib, maka bisa jadi atau dipastikan orang-orang setelah kita akan melakukan hal yang sama. Akan bernazar, jika nazarnya terpenuhi atau keinginannya terpenuhi maka akan menyembelih anaknya. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena perbuatan orang-orang Mekah itu sebagai perbuatan yang diperhatikan oleh seluruh alam, seluruh manusia. Ya. Salah satu disebabkan karena peristiwa Abraha yang Allah Subhanahu wa taala kalahkan tersebut. Wa qala lahu Mughirah ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Makhzum wa kana ibnu ukhtil qaum, ya. Berkata Al-Mughirah, ya, wallahi la tadbah, jangan engkau sembelih sampai engkau meminta uzur. Fa in kana fida'uh bi amwalina fadaina, sampai orang-orang Quraisy, kalau nanti ketika engkau memberi uzur dan uzurnya adalah menyerahkan seluruh harta kami, maka kami akan rela dan ridho ikhlas menyerahkan seluruh harta kami agar Abdullah jangan disembelih. Agar Abdullah jangan disembelih. Jangan lakukan wahai Abdul Muthalib. Sekarang kamu pergi ke Hijaz. Hijaz di sini maksudnya adalah Madinah. Di sana ada seorang dukun, lagi-lagi dukun, ya. Laha tabi', dia punya jin yang maha sakti. Jadi dia punya sohib, bahasa kita itu khodam. Nah, dia punya khodam. Dia nanti khodamnya yang akan mengarahkan kepadamu. Fasalha thumma anta ala ra'si amrika. Nah, ya. Tanya, nanti setelah tanya kepada dia kira-kira apa yang perlu dilakukan. Kemudian fantalaku. Jadi beberapa orang akhirnya berkumpul dengan Abdul Muthalib dan akhirnya datanglah ke kota Madinah, fawajaduha bi Khaybar, dan menemukan kahin atau pendukun ini di kota Khaybar. Faraqibu hatta ja'ahu fasa'alu wa qassa 'alaiha Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengisahkan, saya punya nazar, rencana saya kalau dapat anak 10 saya akan korbankan 1, saya akan sembelih. Nah, masalahnya boleh nggak saya beruzur agar tidak menyembelih anak kami, ya? Kata dukunnya, besok, ya, saya mau musyawarah dulu sama khodam saya. Kira-kira apa ya berita yang akan dia sampaikan. Faraja'u man indaha falamma kharaju anha
qama Abdul Muthalib yad'ullah, ya. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keputusan yang tepat yang disampaikan oleh dukun tersebut. Kemudian datanglah, ya, disuruh datang besok, datang kembali kepada dukun tersebut. Kemudian dukun tersebut bertanya, kam dia fikum, berapa bayar diat kalau salah seorang di antara kalian terbunuh? Maka mereka orang-orang Quraisy menjawab asyru minal ibil, yaitu 10 unta. Jadi satu orang terbunuh itu bayarnya 10 unta. Unta itu harganya kalau saya tidak salah kisaran 40 ya. 40 sampai 60 kalau saya tidak salah. Pada saya lihat di situs Haramain berkaitan dengan kurban. Jadi kurban berapa real? Kita coba hitung, atau berapa dolar? Rupanya sekian. Ya hitung aja kira-kira, berarti dapatnya anggaplah 40 juta, berarti 400 juta, ya kan? 40 kali 10. Kemudian beliau mengatakan farji'u ila biladikum, pulang. Tsumma qarribu sahabakum wa qarribu 10 minal ibil. Jadi sebelum mulai menggoncang kembali, maka kurban dulu, ya, menyedekahkan atau berkurban untuk Hubal 100 unta. Ya baik, berapa? 100 unta. Jadi 100 unta diserahkan dulu kepada Hubal, ya. Kemudian beliau mengatakan goncang kembali, kalau keluar namanya Abdullah maka ganti dengan 10 10 unta. Ganti dengan 10 unta. Kalau yang namanya yang keluar unta, maka silakan sembelih unta. Jadi nama-nama anak-anak yang lain sudah nggak ada. Jadi yang dihitung cuman 2. Jadi namanya Abdullah di dalam goncangan qadah itu sama unta, ya. Digoncang. Maka keluarlah nama Abdullah. Ngeluarin lagi berapa? 10 unta. Berapa jumlahnya? 20. Goncang lagi yang kedua kalinya. Akhirnya keluar lagi Abdullah, keluaran lagi unta. Berapa jumlahnya? 30. Sampai akhirnya hitungannya 9 kali. Berarti jumlahnya berapa? 100. Itu yang keluar 9 kali Abdullah. Yang terakhir digoncang lagi, keluar nama ibil, yaitu unta. Wah, alhamdulillah, senang orang-orang Quraisy. Akhirnya enggak disembelih Abdullah. Kata Abdul Muthalib, enggak, saya akan goncang lagi sampai Tuhan saya ridho. Maksudnya Hubal. Digoncang lagi, keluar siapa? Ibil. Goncang lagi, keluar lagi siapa? Ibil. Goncang ketiga kalinya, yang keluar ibil. Kemudian kata Abdul Muthalib, Rabbiya ilahi, maka telah ridho Tuhanku, yaitu Hubal. Akhirnya disembelihlah 100 ekor unta. Kemudian begitu senangnya Abdul Muthalib, dia langsung pergi, ya, ke ayahnya Aminah, orang termulia di saat itu dan wanita paling mulia pada saat itu, agar dinikahkan dengan Abdullah. Itulah sebab akhirnya ayahnya Rasulullah SAW menikah dengan ibunya Rasulullah, dan tidak berselang lama maka hamillah Aminah, dan kemudian perjalanan Abdullah ke kota Madinah menyebabkan beliau sakit dan meninggal dunia, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW masih berada di perut ibunya. Jadi Nabi tidak pernah punya bayangan potret bagaimana wajah dari ayah beliau. Beliau lahir dalam keadaan yatim, dan ketika perjalanan beliau ke Madinah bersama ibunya, ibunya pun meninggal dunia. Inilah kehidupan Rasulullah SAW
Semoga dengan ujian yang beliau dapatkan sejak kecil, menjadi beliau adalah orang yang tegak, kokoh di dalam setiap ujian yang didapatkan oleh beliau. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.